Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proses Camber akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kita, yaitu ada Alisa Putri Kasbentoro dengan 2521025. Kemudian ada saya sendiri yaitu Sriwan Sumitra dengan NIM 225210027. Dan kemudian ada Isdihar Nabikoh dengan NIM 225210022 dan ada Anis Syarifatul Ramdini dengan NIM 225210069. Untuk pengertian dari proses Camber sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alisa Putri Kasbentoro. Baik, terima kasih Wulan. Langsung saja di sini ke pengertian dari chamber sendiri. Jadi proses chamber itu di dalam industri ini merujuk pada ruang yang tertutup yang dimana bahan-bahan tertentu itu diproses atau diolah seperti dalam proses pembakaran, pengeringan, atau reaksi kimia. Nah, chamber sendiri ini dapat dirancang untuk mengontrol suhu, tekanan, dan kondisi lingkungan lainnya sesuai dengan kebutuhan proses yang sedang berlangsung. Kayak contohnya, kayak chamber pembakaran digunakan dalam pembuatan logam, sementara chamber reaksi kimia digunakan untuk produksi bahan kimia. Nah, dari pengertian tersebut ada kelebihan dan kekurangan dari proses chamber tersebut. Nah, kelebihannya itu yang pertama dia bisa mengontrol lingkungan. Jadi, memungkinkan untuk kontrol yang ketat terhadap kondisi lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi produk tersebut. Yang kedua dari keamanannya. Si chamber ini dapat membantu menjaga keamanan operator dan lingkungan dengan membatasi paparan terhadap zat yang berbahaya. Yang ketiga dari efisiensi energi. Chamber sendiri itu dapat membantu mengurangi kebocoran energi dan meningkatkan efisiensi proses. Dan yang terakhir itu ada skala skalabilitas. Jadi chamber ini dapat dirancang dalam berbagai ukuran mulai dari skala laboratorium hingga industri. Jadi sehingga memungkinkan proses si chamber ini stabilitasnya itu dalam proses produksi. Selanjutnya, untuk kekurangan proses chamber sendiri itu ada 4. Yang pertama, biaya pembangunan dan pemeliharaan. Jadi seringkali membutuhkan investasi awal yang besar dan biaya pemeliharaan juga perawatannya itu rutin memakan biaya yang besar. Selanjutnya, keterbatasan desain. Jadi, harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk keamanan, efisiensi, dan kebutuhan proses. Yang ketiga, pengendalian proses yang rumit. Jadi, dalam proses chamber ini membutuhkan pengendalian yang rumit yang memerlukan sistem kontrol yang canggih dari pemantauan yang konstan. Dan yang terakhir itu pembatasan akses. Jadi aksesnya ke dalam chamber untuk memantau atau memperbaiki proses dapat sulit yang dapat menghambat pemeliharaan dan perbaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisha. Oke, jadi ini untuk reaksi kimia proses chamber itu sendiri, itu di mana pertama ada tahap-tahap reaksi dari proses kamar timbal adalah sebagai berikut, itu ada fase gas, itu 2NO3 plus O2 menjadi 2NO2. Lanjut, itu fase gas liquid atau interfase, di mana SO plus H2O menjadi H2SO3. Selanjutnya ada H2SO3 plus NO2 menjadi H2SO3 NO2 atau disebut asam nitrosulfat atau asam pungut. Ada juga 2H2SO3 NO2 ditambah setengah O2 menjadi H2O plus HSO3 NO2. NO2. Ada juga HSO3 NO2 plus SO2 plus H2O yang dimana dia menjadi H2HSO3 NO2 plus H2SO3. Lalu untuk fase liquidnya itu sendiri ada H2SO3 NO2 menjadi H2SO4 plus NO3. Ada 2H2SO3 NO2 plus H2O menjadi 2H2SO4 plus NO plus NO2.
Lalu ada HSO3 NO2 plus HNO3 menjadi 2NHO2 plus H2SO4. Dan untuk yang terakhir reaksi overall-nya sendiri ada SO2 plus SO plus H2O menjadi H2SO4, dan dimana hanya itu minus 54.500 kalori. Ya, ini untuk diagram alir proses chamber itu sendiri, yang dimana pada proses chamber terdapat 3 peralatan utama, yaitu ada Gay-Lussac Tower, Glover Tower, dan lead chamber. Nah, di sini gas SO2-nya itu nanti masuk menuju Glover Tower bersamaan dengan nitrogen oksida. Nanti kemudian keluar menuju lead chamber 1, 2, dan 3, yang akhirnya menuju ke Gay-Lussac Tower. Hasil yang didapatnya itu dikembalikan lagi ke Glover Tower, lalu didinginkan, dan dihasilkan produk asam sulfat dengan konsentrasi 65% sampai dengan 80%. Selanjutnya, ini sudah masuk ke materi industri kimia organik polimer, yang dimana industri kimia organik polimer ini mencakup produksi polimer sintesis seperti polietilen, polipropilena, PFC, dan polistirena. Klasifikasinya berdasarkan jenis polimer itu termoplastik, termoset, dan aplikasinya dalam berbagai industri seperti otomotif, konstruksi, dan kemasan. Lalu ada kategori industri kimia organik, yang dimana kalau kimia C1 itu berdasarkan gas sintesis atau syngas, kimia C2 itu berdasarkan etilen atau etena, kimia C3 itu berdasarkan propilena atau propena, kimia C4 itu berdasarkan butana dan butena, dan terakhir kimia BTX berdasarkan benzena, toluena, dan silena. Selanjutnya ada apa itu polimer. Polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer mempunyai struktur dan massa molekul relatif sangat besar, yaitu sekitar 500 sampai 10.000 kali berat molekul unit ulangnya. Pada umumnya, polimer merupakan senyawa kimia organik yang didasarkan pada karbon, hidrogen, dan unsur bukan logam, O, N, dan Si. Polimer alam memiliki rantai karbon utama berupa rantai karbon. Kemudian ada sifat-sifat polimer. Yang pertama itu ada mudah diolah. Mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah. Yang kedua ada ringan. Maksudnya rasio bobot atau volumenya kecil. Yang ketiga ada tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Yang keempat ada bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Yang kelima berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Kayak yang enam, berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Selanjutnya ada manfaat polimer. Yang pertama itu untuk bahan teknik-teknik yang penting untuk keperluan konstruksi atau suku cadang, di samping bahan konvensional lainnya seperti logam dan keramik. Yang kedua ada sebagai polimer komoditas, yaitu bahan polimer yang digunakan pada pembuatan barang keperluan konsumen, peralatan rumah tangga, mainan, dan alat kantor. Yang ketiga itu ada bahan polimer yang telah dimodifikasi secara fisika kimiawi, dapat menjadi bahan khusus dengan karakteristik tertentu seperti untuk pembuatan peralatan kesehatan dan komponen elektronika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dampak berkembangnya polimer sendiri itu yang pertama tuh konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Yang kedua itu terganggunya kesehatan bagi manusia tanpa disadari. Untuk yang ketiga tuh para pekerja wanita dalam industri kita
plastik dan tekstil seringkali mengalami kejadian bayi mati dalam kandungan dan ukuran bayi yang kecil. Untuk yang keempat itu penggunaan plastik dalam industri makanan akan terjadi kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Zat pewarna hitam kalau terkena panas, misalnya berasal dari gorengan, bisa itu terurai dan terdegradasi menjadi bentuk radikal. Untuk yang kelima itu dapat mengganggu sistem reproduksi yang berakibat kemandulan atau menurunkan kesuburan. Untuk yang keenam itu, anak yang terbiasa mengonsumsi sterine juga bisa kehilangan kreativitas dan pasifnya. Ini untuk dari reaksi kimia dari polimer itu sendiri. Yang nomor 4 itu pembentukan PVC dari vinyl klorida. Yang ketiga itu ada pembentukan polisoprena dari isoprena. Untuk yang terakhir itu ada salah satu contoh diagram alir polietilena dalam proses Ziegler. Nah, ini tuh salah satu contoh diagram alirnya. Itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.